Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutur Bahasa Indonesia, kali ini saya masih akan membahas kesalahan umum berbahasa Indonesia, yakni kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dalam praktik berbahasa Indonesia sehari-hari yang dilakukan oleh banyak penutur bahasa Indonesia. Salah satu kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi adalah yang sering disebut oleh para penutur bahasa Indonesia dengan istilah kontaminasi, atau yang pada awamnya dikatakan sebagai kerancuan. Kerancuan itu merupakan kekacauan tata bahasa yang bisa terjadi pada tataran kata, frase, klausa, atau kalimat. Kerancuan ini pun bisa terjadi dalam tuturan lisan atau tulisan. Yang akan dibahas kali ini adalah kerancuan pada tataran kata dan tataran frase dalam ragam tulis. Penutur bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia terdapat satuan bahasa di yang membentuk kata kerja pasif dan satuan bahasa di yang membentuk frase berkata depan yang menyatakan lokasi. Dalam bahasa lisan, penggunaan keduanya tentu tidak menimbulkan masalah. Namun demikian, masalah sering muncul ketika penutur bahasa Indonesia menulis satuan tersebut dalam sebuah kalimat. Kaidah penulisan satuan bahasa di sebagai awalan dan sebagai kata depan dalam sebuah frase sebenarnya sudah diatur dalam kaidah ejaan. Dalam kaidah ejaan itu ada di yang ditulis serangkai dan ada pula yang ditulis secara terpisah. Akan tetapi, dalam faktanya kesalahan penulisan di masih sering ditemukan. Kesalahan tersebut berupa kekeliruan penerapan kaidah penulisan satuan bahasa tersebut. Ada penutur bahasa Indonesia yang menuliskan satuan bahasa di secara terpisah, padahal seharusnya ditulis serangkai dengan unsur bahasa yang mengikutinya. Demikian pula sebaliknya. Penutur bahasa Indonesia, bagaimana pemakaian kedua satuan bahasa di ini secara benar dapat dijelaskan melalui kalimat berikut. Tugas ini dikerjakan di kelas. Nah, apa yang para penutur bahasa Indonesia bayangkan ketika akan menuliskan kalimat lisan di atas? Dalam kalimat tersebut terdapat 2 kali satuan bahasa di dituturkan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kalimat itu akan saya sebutkan sekali lagi. Tugas ini dikerjakan di kelas. Penutur bahasa Indonesia, dalam kalimat tadi, mana satuan bahasa di yang ditulis secara serangkai dan mana pula yang harus ditulis secara terpisah? Apakah satuan bahasa di pada kata dikerjakan yang mengisi predikat atau satuan bahasa di pada frase di kelas yang mengisi fungsi keterangan dalam kalimat itu? Berikut ini adalah cara penulisan di secara benar. Penutur bahasa Indonesia, visualisasi kalimat itu menunjukkan perbedaan penulisan satuan bahasa di dalam sebuah kalimat. Satuan bahasa di yang menjadi unsur awalan dalam kata dikerjakan ditulis secara serangkai karena awalan adalah bentuk terikat. Sebaliknya, satuan bahasa di yang menjadi salah satu unsur pembentuk frase di kelas ditulis secara terpisah karena di dalam frase itu merupakan kata depan sehingga penulisannya diperlakukan seperti penulisan kata, yakni berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Para penutur bahasa Indonesia, demikianlah penjelasan kali ini. Tentunya setelah menyaksikan video ini, para penutur bahasa Indonesia tidak lagi melakukan kesalahan penulisan satuan bahasa di seperti contoh berikut ini. Penulisan seperti itu masih sering dijumpai, padahal yang benar adalah seperti yang dituliskan berikut ini. Para penutur bahasa Indonesia, kaidah penulisan dalam pembahasan kali ini bisa dilihat dalam pedoman ejaan yang disempurnakan
atau EYD edisi 5 yang diluncurkan pada 2022 lalu. Sebagai penutup, marilah kita tetap memartabatkan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mari kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.